Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdi alladhi arsyadana ila ta'atih wa zajarana an ma'siyatih wa ja'ala ta'lim wa ta'allum min ahammi masyru'iyyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatihi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala khairi khalqih habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i wa rusulih wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi min ba'di. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'al ibadi ajmain. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il 'amilin al mukhlisin musannifin fasirin a'immatil arba'atil mujtahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila musannif hadzal kitab Syekh Zainuddin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Maribari annallaha yaghfir lahu dhunuba wa yarhamu jari darajatihi fil jannah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hormati Ustaz Eko, Abu DKM Masjid Al-Qadar beserta seluruh jajaran pengurusnya, Bapak Ibu Haji semua, Bapak Ustadz semua yang hadir di tempat ini, para tokoh masyarakat di lingkungan Masjid Al-Qadar, dan jamaah semua yang tidak bisa sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa batin saya, Bapak Ibu sekalian ya Pak ya. Alhamdulillah pagi ini kita pertemuan yang kelima. Nah ini kita mohon maaf masih berbicara tentang iman dan Islam. Mengapa sih ini ditempatkan di awal? Karena ini ya Pak, iman dan Islam inilah yang menjadi pangkal dari segala sesuatu. Maka kita masih bahas tentang ini. Jadi amal apapun yang dilakukan tanpa iman itu tidak diterima oleh Allah. Bahkan kewajiban-kewajiban apapun itu didasarkan kepada rukun Islam. Jadi misalkan ada orang sholat tapi dia bukan orang Islam, tidak sah sholatnya. Ada orang haji tapi bukan dia orang Islam, bukan disebut haji. Mungkin disebut orang jalan-jalan aja. Mengapa? Karena dia bukan orang Islam. Maka dalam kitab ini iman Islam itu ditaruh di bagian pertama dan kita membahasnya agak detail. Mengapa? Karena inilah yang menjadi pokok. Jadi orang kita disebut orang Islam ya kalau iman Islamnya kuat. Makanya ditaruhnya di bagian depan. Baru nanti setelah bagian iman Islam ini kita beralih ke
pembagian pembahasan yang lain. Jadi pada pagi ini kita meneruskan yang kemarin tentang rukun iman. Kemarin baru nyampe kitab yang ketiga. Jadi kemarin ada 4 kitab, yaitu kitab pertama apa kemarin Bu? Nah, Taurat, terus Zabur, terus Injil, terus kemarin kita sampai kepada kitab kita Al-Quran. Nah, dalam pada pagi ini kita akan membahas tentang Al-Quran khususnya. Kenapa Al-Quran ini disebut sebagai mukjizat Rasulullah SAW yang terbesar, yang teragung, bahkan juga mukjizat kita sebagai umat Islam, bukan hanya mukjizat Rasulullah SAW. Maka seperti biasa, mari sekali lagi kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan putra-putri yang soleh dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah ala dunia wa ala kulli niyatin solihah fa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi kemarin dalam pertemuan sebelumnya sedikit mengulas, seorang laki-laki itu bertanya kepada Nabi tentang rukun iman. Kemarin dijelaskan antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi, yaitu jika engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, dan beriman kepada kitab-kitabnya Allah. Kitab-kitabnya Allah kemarin sudah disebutkan, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan sekarang Al-Quran. Nah, Al-Quran inilah kitab penutup, kitab penyempurna. Dalam Al-Quran disebut sebagai muhaiminan wa musaddiqan lima baina yadayhi. Jadi Al-Quran inilah sebagai penyempurna, sebagai mukjizat terbesar daripada Rasulullah dan juga mukjizat terbesar daripada umat Islam. Lalu letak mukjizatnya itu di mana, Bapak? Al-Quran letak mukjizatnya itu di mana? Nah, ini ada tiga hal paling enggak yang bisa disorotin tentang kemukjizatan Al-Quran. Jadi mukjizat Al-Quran itu terletak pada yang pertama, dari segi keasrian dan proses turunnya, Bapak. Jadi kalau yang kemarin disebutkan, kalau kitab-kitab yang lain itu dari segi keasrian dan proses turunnya, terutama dari keasriannya sudah sangat terjadi, tidak ada jaminan keasriannya. Mengapa? Kemarin disebutkan kalau kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Taurat ya ditulis itu setelah 600 tahun setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Ditulis baru 600 tahun setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Maka di situ dalam Al-Quran disebutkan yuharrifunal kalima ammawadi. Jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi, bahkan tempatnya saja para kiainya orang-orang Yahudi, nah itu pada lupa, Bapak. Tempat saking apa? Saking lamanya waktu proses dari turunnya kitab Taurat itu kemudian dituliskan kembali itu 600 tahun setelah wafatnya Nabi Musa. Makanya di situ banyak kesalahan, salah naruh misalkan ayatnya mestinya di belakang ditaruh di tengah-tengah atau sebaliknya. Perubahan banyak terjadi di dalam Al-Quran seperti harifuna amma kalima mawadihi wa nasu muhazzam lima zukiru. Di dalam Al-Quran seperti banyak yang salah tempat, rahib-rahibnya, kiai-kiainya orang Yahudi sebetulnya, kiainya lah gampangnya, itu banyak yang lupa. Demikian juga dengan kitab Injil. Dalam pertemuan dulu sebutkan penulisan kitab Injil itu dilakukan 300 tahun setelah wafatnya Nabi Isa. Maka juga begitu kemarin disebutkan, akhirnya banyak yang lupa, bahkan para
pendeta pada masa itu berlomba-lomba bikin Injil versinya sendiri, sehingga akhirnya banyak Injil akhirnya ditentukan oleh Dewan Gereja. Kemarin itu telah diseleksi dari sekian banyak Injil, ditaruhkanlah 4 Injil yang menurut mereka Dewan Gereja mendekati kebenaran. Yaitu kemarin ada Injil Lukas dan macam-macam, itu ada Injil Yohanes, ada 4 Injil itu. Nah sekarang kalau Al-Quran tidak seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran itu dari proses turunnya sampai keasliannya terjaga. Sekarang dari proses turunnya dari Allah kepada Rasulullah. Turunnya Al-Quran dari Allah kepada Rasulullah langsung disampaikan oleh malaikat Jibril. Kalau tidak lewat malaikat Jibril, langsung diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ke dalam hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prosesnya dari Rasulullah. Terus kemudian setiap akhir pekan begini Bapak Ibu, setiap akhir pekan itu setelah itu Rasulullah selalu membacakan Al-Quran itu kepada malaikat Jibril. Jadi Rasulullah itu setiap seminggu sekali Bu, kayak kita nih Bu, kalau kita ngajinya Sabtu Bu. Nah, kalau sekarang ngaji Sabtu, kalau di sini ngajinya penuh ya tadi ya. Bukan hanya Sabtu ya, Senin sampai Sabtu ya. Ini Rasulullah ini kalau deres Al-Quran Bu, tadarus Al-Quran setiap akhir pekan itu sekali langsung, tapi derasnya bukan kepada sembarang orang Bu, langsung kepada malaikat Jibril. Dalam hadis itu disebutkan Bapak Ibu, setiap akhir pekan Rasulullah itu membacakan Al-Quran di hadapan malaikat Jibril. Apa? Untuk mengoreksi kehafalan Rasulullah, untuk menguji hafalan dan kesahihan hafalan Rasulullah. Maka diturunkannya langsung lewat malaikat Jibril, bahkan ada langsung pada Allah, langsung juga setiap minggu dites oleh malaikat Jibril. Maka dari segi turunnya Al-Quran kepada Rasulullah jelas dijamin keasliannya, tidak ada yang terlewat, karena Rasulullah kan setiap nabi mempunyai sifat-sifat kan Bapak Ibu. Sifat Nabi? Fatona, amanah, tabligh, terus sidik, amanah, tabligh, fatona. Jadi kalau setiap nabi itu namanya salah satu sifatnya adalah fatona. Fatona itu apa Bapak Ibu? Fatona itu cerdas. Jadi setiap nabi itu pasti pintar, pasti cerdas karena orang pilihan. Maka salah satu sifat nabi itu fatona. Jadi orang-orang pilihan yang pasti cerdas itu namanya disebut nabi. Para rasul itu wajib memiliki 4 sifat itu: sidik, amanah, tabligh, fatona. Maka setiap nabi itu pasti cerdas. Nah itu Rasulullah. Al-Quran seperti itu, turun dari Allah kepada Rasulullah, ada langsung dari Allah dan malaikat Jibril, dan setiap minggu diuji oleh malaikat Jibril setiap akhir pekan. Lalu sampainya Al-Quran dari Rasulullah kepada kita. Nah ini yang juga menjamin keasliannya adalah kalau kitab yang lain tadi pada masa Nabi Musa, kitab itu turun tidak langsung dicatat. Jadi disampaikan Nabi Musa karena zaman itu ya Pak. Jadi kalau Nabi Musa kan 7 abad sebelum Masehi. Jadi 10 abad sebelum Masehi. Nah itu umur Nabi Musa kan kita dari tahun sebelum Masehi. Sekarang Masehi udah 2023. Jadi sebelum itu 700-800 tahun sebelum itu Nabi Musa, sebelum tahun kita ini Pak. Apalagi zaman itu berarti belum ada menulis, maka disampaikan melalui lisan. Jadi namanya lisan, pendengaran orang kan semakin lama semakin, apalagi generasi udah berbeda-beda, udah banyak yang meninggal, banyak yang belum, misalkan dulu bapaknya tahu belum disebut disampaikan kepada anaknya, orangnya sudah meninggal, atau dulu anaknya tahu tapi cucunya belum sampaikan kepada cucunya sudah meninggal. Makanya tidak ada jaminan tentang keaslian yang kitab Taurat. Demikian pun kitab Injil 300 tahun sesudah wafatnya Nabi Isa, maka tidak ada pula jaminan keaslian. Tapi kalau Al-Quran ini berbeda Bapak. Al-Quran turun disampaikan dari Allah kepada Rasulullah, terjamin keasliannya, kemudian sampai kepada kita, kepada para sahabat, ditulis dan juga disampaikan Rasulullah secara langsung dan juga dicatat. Maka kalau dalam sejarah dulu ada namanya para sahabat penulis Al-Quran, namanya Zaid bin Sabit dan macam-macam. Jadi itu banyak. Maka dari segi itu pun sudah pasti terjamin keaslian. Terus yang bikin Al-Quran ini terjamin keaslian apalagi? Al-Quran itu seragam bahasanya dan satu dulu. Jadi bahasanya Al-Quran itu bahasa Arab. Mau di negara manapun namanya Al-Quran bahasa Arab. Baru nanti kalau di Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi Arabnya kan tetap kan Pak ya. Nah, pakai Turki juga nggak boleh. Nah, Al-Quran dirubah bahasa di bahasa Turki nggak boleh. Misalkan kita
karena bahasa Indonesia bukan kita, terus dirubah nggak ada ayat Al-Qurannya bahasa Arab, kita lupa langsung alif lam mim dzalika, kita langsung kita ganti itulah kitab yang menjadi petunjuk bagi kita. Terus nggak boleh Al-Fatihah kita ganti semua bahasa Indonesia, nggak boleh. Jadi kalau Al-Quran tetap dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Arab. Ini yang menjamin keasliannya. Terus Al-Quran juga dijamin oleh Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akulah yang menurunkan zikra Al-Quran dan akulah yang akan menjamin, kata Allah Subhanahu wa taala tentang keaslian Al-Quran. Bentuk jaminan yang diberikan oleh Allah salah satunya itu apa? Salah satunya adalah Allah memudahkan Al-Quran itu untuk dihafal. Inilah salah satu yang paling menentukan. Al-Quran itu satu-satunya kitab yang mudah yang bisa untuk dihafal. Kalau kitab lain selain Al-Quran tidak ada, kiainya orang, mohon maaf, di luar itu Nasrani maupun yang Yahudi tadi, tidak ada satupun yang bisa menghafal, Bapak. Tapi kalau Al-Quran di seluruh dunia ini ada ratusan ribu bahkan jutaan orang yang hafal Al-Quran. Makanya ketika ada salah sedikit dalam Al-Quran pasti ketahuan. Mengapa? Karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Salah harokat saja ketahuan. Kan banyak Bapak ya, Ibu ya, ada salah Quran Al-Quran salah cetak. Misalkan mestinya Abdullah ditulisnya Abdillah. Nah itu baru salah harokat saja Al-Quran itu udah ketahuan. Alaihullah dibaca alaihillah, ketahuan salah, dicetak salah, pasti ada yang protes. Mengapa? Karena banyak orang yang hafal Al-Quran. Inilah salah satu janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra. Salah satunya adalah lewat Allah memudahkan umat Islam untuk menghafal Al-Quran. Makanya banyak tuh anak-anak kita ya masih kecil saja sudah hafal berapa juz, yang sekolah-sekolah di pesantren tahfidz atau apa itu masih kecil udah 6 juz, 8 juz, 10 juz, bahkan ada yang anak baru belasan tahun sudah hafal 30 juz. Itulah salah satu janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra, adalah lewat lisan para hafidz dan hafizah itu. Nah inilah salah satu mukjizat Al-Quran dari segi keasliannya, dari segi proses turunnya, dari segi sampainya kepada kita. Lalu yang kedua, bukti mukjizat dari Al-Quran Bapak Ibu, dari segi bahasa dan sastranya. Al-Quran itu bahasanya sangat mendalam, sastranya sangat indah, kandungannya luar biasa. Coba Ibu perhatikan Al-Quran itu. Kalau belakangnya ar semua. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika inna syani'aka wal, tuh kan, kul huwallahu Allah lam yalid walam yakul lahu, tuh kan, kayak orang bersyair tuh, tapi isinya sangat mendalam, bukan sekedar belakangnya doang yang sama Al-Quran itu, tapi arti dan kandungannya sangat dalam. Maka dalam Al-Quran itu ditantang pada masa itu. Jadi pada masa itu, pada masa turunnya Al-Quran ini, masa jahiliyah. Jadi itu jangan beranggapan Bapak Ibu, kalau disebut masa jahiliyah itu orang-orang Arab itu bodoh, itu bukan begitu. Maksudnya jahiliyah itu bukan bodoh Bapak Ibu. Jahiliyah itu kelakuannya yang bodoh, tidak mengenal Tuhan. Tapi orang Arab pada zaman itu tuh bahkan mencapai masa puncak keemasannya dalam bidang sastra dan syair. Jadi waktu turun Al-Quran zaman Nabi itu orang Arab itu mencapai puncak-puncaknya, hebat-hebatnya dalam bidang sastra dan syair. Bahkan pada waktu itu setiap tahun itu di pasar Ukas namanya di Arab itu selalu ada kompetisi. Di TV kompetisinya ini ya Bu ya, tahfidz. Kalau di Arab waktu itu setiap tahun itu ada kompetisi membacakan syair atau membuat syair dan sajak, atau latihan juga kompetisi oratorium atau ceramah. Jadi udah tradisi orang Arab di pasar Ukas. Jadi siapapun yang syairnya paling hebat, yang puisinya paling hebat, maka dia akan menjadi terkenal di seluruh Arab. Mengapa? Karena posisi puisi yang terbaik dari perlombaan di pasar Ukas itu akan ditempel, dipasang di Ka'bah. Ditempel di Ka'bah Bu. Yang juara lombanya itu puisinya itu yang menjadi juara nomor 1 itu ditempel di Ka'bah, dan dia mendapat hadiah yang sangat besar. Maka pada waktu itu orang-orang Arab, pemuda Arab berlomba-lomba ingin menjadi seorang
penyair. Maka Al-Quran itu turun dalam posisi, dalam kondisi yang seperti itu. Makanya Al-Quran turun dengan gaya bahasa dan sastra yang sangat tinggi. Karena pada waktu itu Al-Quran turun di tengah masyarakat yang sedang gandrung dengan dunia atau syair ataupun sastra. Maka Al-Quran diturunkan situ. Maka kemudian Al-Quran menantang orang-orang pada zaman itu, jika kalian memang meragukan bahwa Al-Quran ini sebagai mukjizat Nabi Muhammad turun dari Allah langsung, coba bikin satu surat saja, bahkan satu ayat saja yang bisa menyerupai Al-Quran. Dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah 23 itu, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian semua itu wahai orang-orang Arab, para penyair-penyair Arab yang hebat, kalian ragu bahwa Al-Quran ini memang dari Allah, turun dari Allah, fa'tu bi suratin min mislihi, maka bikinkan satu surat saja, satu ayat saja yang menyerupai kehebatan Al-Quran, baik dalam sastranya, dalam kandungannya. Wad'u syuhada'akum min dunillah, panggillah yang paling hebat di antara kalian dan kerjasamalah untuk bikin rame-rame kalau memang perlu. Katakan orang seperti itu Bapak Ibu zaman waktu itu, in kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar, orang-orang yang mampu untuk membuat semacam itu. Akhirnya benar Pak, banyak waktu itu penyair-penyair Arab yang mencoba membuktikan. Mereka berusaha untuk membuat ayat ataupun surat yang mirip dengan Al-Quran. Pernah dengar namanya Musailamah Al-Kadzdzab Bu? Pernah Musailamah Al-Kadzdzab Bapak ingat ya? Nah, Musailamah Al-Kadzdzab ini termasuk orang yang paling semangat. Dia pengen, karena memang dia ini, jadi ceritanya Musailamah Al-Kadzdzab ini bahkan nanti mengaku-ngaku menjadi nabi. Jadi pada masa Rasulullah Musailamah Al-Kadzdzab ini memang masuk Islam. Tapi dia ini orangnya, dalam bahasa kita tuh orangnya emang orangnya alim Bu, masa menghadap ini. Pembawaannya kesehariannya halus, tutur katanya pintar. Awalnya Islam, tapi kemudian di akhir-akhir masa Rasulullah dia mengaku juga mendapatkan wahyu yang menandingi, yang menyamai Al-Quran. Jadi kata dia Musailamah Al-Kadzdzab ini Bu kepada kaumnya, jadi kaumnya itu ada di namanya Bani Hanifah yang ada di Yamamah. Itu dia berkata kepada kaumnya, kalau di Mekah ada Rasul yang namanya Muhammad, maka di sini di Bani Hanifah ini juga aku adalah Rasul dan aku juga menerima wahyu seperti Nabi Muhammad. Dia terus kemudian bikin ayat-ayat yang dimirip-mirip dengan Al-Quran. Lalu yang lebih ini lagi, dia juga belajar sihir Bu. Jadi untuk menipu orang-orang kaumnya ini, dia nih Musailamah Al-Kadzdzab juga karena punya sihir, dia mengaku juga mempunyai mukjizat seperti Rasulullah. Jadi Musailamah Al-Kadzdzab itu seperti itu Bu. Dia membuat ayat-ayat dan juga dia mempelajari sihir. Mempelajari sihir sehingga umatnya, karena orang yang bodoh, banyak yang bodoh, akhirnya banyak yang mengikuti yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Karena dia mengaku bikin ayat, tapi ayatnya enggak karuan Bapak Ibu. Kalau namanya Al-Quran itu kan tadi inna a'tainakal kautsar, artinya mendalam, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, fasholli li rabbika wanhar, semua, tapi ini artinya mendalam. Maka sholatlah kalian kepada Tuhan dan berkurbanlah, inna syani'aka huwal abtar, karena dan sesungguhnya orang yang membencimu itulah orang yang terputus. Kemudian ini Musailamah Al-Kadzdzab bikin ayat yang sejenis Bu. Nah ini ayatnya Musailamah Al-Kadzdzab begini Bu, inna a'tainakal jamahir fasholli li rabbika wajahir, sama semua Bu, hir semua. Inna sani'aka wal kafir, tapi artinya gak nyambung Bapak. Inna a'tainakal jamahir, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu jamahir, gundukan tanah. Kan gak nyambung. Fasholli li rabbika wajahir, maka sholatlah kepada Tuhanmu wajahir, dan kenceng-kencenglah sholatnya. Jadi gak nyambung sama kalau Al-Quran artinya ada maknanya mendalam. Kalau ini gak ada. Terus yang terakhir, inna sani'aka wal kafir, orang yang membencimu, membenci Musailamah Al-Kadzdzab, wal kafir kata dia. Terus ada lagi ayat yang lain, Al-Qari'ah
hari kiamat. Mal qaryah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Wa madraka mereka yauma yakun nasu kalfarasil mabsus, yaitu hari di mana manusia itu seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus, dan hari di mana gunung-gunung itu seperti bulu-bulu yang diterbangkan, karena pada kiamat nanti kan semua kacau balau, gunung meletus, tsunami di mana-mana, akhirnya dunia hancur. Kan digambarkan dalam surat Al-Qari'ah itu seperti itu. Ini Musailamah Kadzdzab juga bikin surat yang semacam ini. Dia bikin lebih lucu lagi, Bu. Dinamakan surat Al-Fil, namanya surat gajah. Memang belakangnya ya fil semua, Bu, tapi nggak ada artinya. Menceritakan tentang binatang biasa. Gini ya, Musailamah Kadzdzab bikin Al-Fil, Malfil, wa ma adraka malfil. Al-fil lahu dhanabun wasilun wa khurtumun tawil wa inna dzalika min khalqi rabbina laqalil. Kata Musailamah Kadzdzab. Tapi dia umatnya percaya aja, Bu. Al-fil gajah, malfil apa itu gajah? Jadi gak ada artinya. Jadi wa ma adraka malfil, katakan apa itu gajah? Alfil lahu danabun wabil wa khurtum tawil. Fil adalah binatang yang mempunyai telinga yang lebar dan belalai yang panjang. Wa inna dzalika min khalqi rabbina laqalil, dan dia termasuk binatang ciptaan Tuhan yang sedikit. Jadi tidak ada artinya, hanya menyebutkan. Nah inilah saking orang mau membuktikan, mau mengakali bahwa Al-Quran itu bukan mukjizat, dia seolah-olah bisa bikin, tapi faktanya kan tidak bisa. Apa yang dibikin gak ada artinya apa-apa. Kalau sekedar itu anak kecil juga bisa membelakang doang yang sama, tapi maknanya tidak ada pesan-pesan yang mendalam di sana. Nah itulah Musailamah Kadzdzab. Musailamah Kadzdzab ini karena tadi saya sampaikan orangnya pembawaannya halus, alim, bahkan dia juga berjasa waktu awal baru masuk Islam. Dia juga membangun masjid di Yamamah itu kan. Di Bani Hanifah itu dia juga membangun masjid. Makanya apalagi dia mempunyai keahlian sihir, jadi hebat. Maka banyak kaumnya yang bodoh yang mempercayai Musailamah Al-Kadzdzab. Apalagi ini Bu, kurang ajaran Musailamah ini Bu. Kemudian dia itu, dia itu membuat ajaran Islam itu sendiri, ajaran sendiri yang enak-enak. Nah ini yang asik-asik aja Bu dalam agamanya itu. Orang sekarang kalau yang asik-asik kan senang. Jadi kalau kita ajaran Islam itu apa Bu? Rukun Islam, kita harus mengerjakan sholat, ya kan Bu? Kita tidak boleh berzina. Terus kita juga tidak boleh minum minuman keras. Jadi Musailamah Kadzdzab ini dia mengaku nabi, mengaku punya Al-Quran sendiri yang tadi ayat-ayatnya, surat-suratnya aneh. Terus dia juga kurang ajarnya menghapus ajaran-ajaran Islam yang menurutnya berat. Sholat kalau dia udah nggak wajib lagi dalam ajaran agama saya. Berzina boleh, seks bebas boleh, kata Musailamah Kadzdzab. Minum minuman keras yang diharamkan boleh, semuanya boleh. Ya namanya orang kan kalau enak-enak gitu kan pada mau ya. Ini pintarnya Musailamah Kadzdzab, akal-akalannya seperti itu kan. Jadi tadi karena dia punya sihir, ngaku punya mukjizat kayak Nabi, dia dikelakuin itu kaumnya pada percaya karena dia punya keistimewaan, bisa sihir, bisa sesuatu yang luar biasa, dia bisa. Terus Al-Quran karena dia punya sendiri tadi, bikin sendiri. Terus yang paling kurang ajar ya tadi lagi, kalau orang-orang yang nggak benar dapat tawaran agama, enak bener nih agama, zina boleh, minum-minuman keras boleh, nggak usah sholat, ya pada banyak yang ikut kan Bu ya. Kalau agama itu seperti itu, kalau agama kan harus ada batasan-batasan yang membawa kita kepada pengabdian kepada Allah. Ya ada larangan-larangan yang membuat manusia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Tapi enggak nih, Musailamah Kadzdzab itu malah seperti itu, ajarannya diambil yang enak-enak, maka kemudian banyak pengikutnya. Puncaknya adalah ini puncak dari kurang ajar Musailamah Kadzdzab ketika Rasulullah SAW wafat. Nabi wafat, dia kemudian menyatakan memberontak kepada kekuasaan Islam. Maka kemudian apa? Pada masa Abu Bakar Siddiq, ketika Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah, Musailamah Al-Kadzdzab ini memberontak, menyatakan perang terhadap umat Islam yang pusatnya ada di Madinah. Hingga kemudian akhirnya apa? Dikirimlah pasukan di bawah komandan perang yang sangat hebat pada waktu itu, Khalid bin Walid, untuk menyerang Yamamah. Akhirnya terjadi peperangan ini antara Musailamah Al-Kadzdzab dengan pasukan muslimin, yang akhirnya Musailamah Al-Kadzdzab
terbunuh. Yang bunuh siapa, Bu? Dalam sejarah ada yang tahu, Bu? Bapak ada yang tahu, Bapak? Yang membunuh Musailamah al-Kadzdzab siapa? Yang pernah membunuh Hamzah paman Nabi siapa, Bapak? Yang membunuh Hamzah paman Nabi dalam perang Uhud siapa, Bapak? Ibu? Halo, siapa? Kemarin sudah disampaikan, Bu, yang membunuh Hamzah adalah yang membunuh namanya Wahsy. Wahsy yang membunuh, akhirnya namanya Wahsy. Jadi Wahsy ini ceritanya Bapak Ibu, sedikit menyinggung yang kemarin. Jadi Wahsy ini setelah dia membunuh paman Nabi dan kemudian sempat hidup berapa lama di Mekah, kemudian Mekah sudah ditaklukkan oleh Nabi karena dia merasa bersalah kepada Nabi, kemudian lari ke Taif. Tapi Taif kemudian orang-orang Taif juga kemudian masuk Islam setelah terpenaklukan Mekah. Akhirnya dia tidak ada lagi tempat berlari. Dia bingung si Wahsy ini. Akhirnya dalam kebingungan itu ada tetangga yang ngomong, ngapain kamu lari ke sana kemari, percuma, kamu tetap akan Islam akan tetap menjangkau seluruh dunia. Akhirnya apa? Kalau kamu mau masuk Islam saja deh, karena Nabi Muhammad itu tidak akan pernah membunuh orang yang mengucapkan syahadat. Akhirnya apa? Wahsy ini yang belum membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib dengan cara yang licik karena apa? Waktu perang Uhud itu Wahsy ini tidak berhadapan langsung, nggak gentleman, nggak berhadapan langsung secara langsung gini satu lawan satu duel gitu, enggak, Bu, Bapak Ibu. Jadi Hamzah itu pas berperang, karena Hamzah itu orangnya kurang hati-hati, tapi memang kuat ya. Setelah Hamzah berperang membunuh banyak orang, istilahnya kalau orang di sini apa ya? Kalau orang Jawa dilimpe, tau kan dilimpe? Pada saat lengah itu loh, dilemparkan tombaknya terus kena tepat di sisi lambung dari Hamzah. Jadi pas Hamzah tuh perang sama orang lain, pindik nih si Wahsy ini, terus dilemparlah tombaknya terus tepat kena di Hamzah di bagian lambung bagian atas. Akhirnya wafatlah Hamzah. Nah ini Wahsy ini setelah sekian lama dia lari kemana-mana. Tapi kemudian setelah ke Taif juga orang Taif masuk Islam, dia balik lagi akhirnya menyatakan Islam di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah sendiri, Pak, ketika tahu ditanya apakah kamu Wahsy yang dari Ethiopia, karena Wahsy ini budak, Pak, budaknya dari Jubair bin Mut'im, jadi orang negro yang kulit hitam kayak Bilal bin Rabah gitu, Pak. Jadi apakah kamu Wahsy yang orang Ethiopia? Ya benar ya Rasulullah. Apakah kamu yang membunuh pamanku Hamzah? Betul ya Rasulullah. Kenapa, Pak? Setelah Rasulullah tahu bahwa Wahsy inilah pembunuh paman beliau itu, ketika itu Rasulullah memalingkan mukanya, Bapak. Syahadatnya diterima, tapi beliau secara manusiawi merasa masih ada sakit hati, masih ada kesedihan. Karena apa? Meninggalnya Hamzah kan tahu sendiri, Pak ya, sangat brutal, sangat sadis. Dadanya dibelah, jantungnya, hatinya dikunyah-kunyah sama Hindu binti Utbah, istri dari Abu Sufyan, karena Hindu ini dendam ayahnya, pamannya sama saudaranya meninggal di tangan Hamzah dalam perang Badar. Jadi Hamzah itu meninggal dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Dadanya dibelah, jantungnya, hatinya diambil, kunyah-kunyah namanya istrinya Abu Sufyan yang bernama Hindu itu. Nah ini Wahsy yang dulu membunuh Hamzah atas perintah Hindu. Dijanjikan kemerdekaan kalau dia bisa membunuh Hamzah, bisa dimerdekakan jadi budak. Jadi dulu perintahnya itu bukan hanya membunuh Hamzah, disuruh memilih di antara 3 yang bisa dibunuh. Yang pertama Rasulullah itu, kamu akan saya merdekakan kalau kamu bisa membunuh 1 Rasulullah. Kedua Hamzah, ketiga Ali bin Abi Thalib. Kalau zaman Wahsy ketika itu, Wahsy kita disuruh membunuh Rasulullah, kalau kamu membunuh Rasulullah Muhammad saya nggak bisa. Itu mengapa? Karena Rasulullah dikelilingi dalam peperangan, dikelilingi oleh sahabat-sahabat terbaiknya. Saya nggak mungkin bisa mendekat Rasulullah Nabi Muhammad, kata Wahsy ini. Terus kalau Ali bin Thalib saya juga nggak bisa bunuh Ali bin Thalib. Selain dia jago perang, dia tuh orangnya sangat-sangat teliti, sangat-sangat insting kehati-hatian dan waspadanya itu luar biasa. Nah kalau saya membunuh Hamzah kayaknya saya bisa.
kata Waksi ini. Karena Hamzah itu kalau udah perang dia suka lupa diri, nggak hati-hati, suka ceroboh gitu. Dia memang jago bunuh banyak orang, gelarnya Asadullah kan Hamzah itu Abdul Thalib. Tapi kalau perang dia suka asal-asalan, asal membunuh banyak orang, dia kurang memperhatikan keselamatannya sendiri. Maka kata Waksi, saya bisa kalau membunuh Hamzah zaman waktu itu. Akhirnya apa benar ketika terjadi peperangan, Hamzah sedang berperang, banyak pasukan kafir, dia mindik-mindik misi Waksi, dilemparlah Hamzah pada saat tengah sehingga terkena senjata lumbingnya itu tombak pendek itu tembus sampai akhirnya Hamzah wafat. Nah setelah inilah Rasulullah ketika Waksi menyatakan syahadatnya diterima, keislamannya diterima, tapi secara manusia pribadi, secara manusia sebagai manusia biasa Rasulullah merasa kurang berkenan. Beliau memalingkan wajahnya dari Waksi dan sampai beliau wafat Waksi sendiri, Rasulullah tidak mau melihat Waksi dan Waksi sendiri selalu menghindar dari Rasulullah karena menghargai perasaan Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Waksi ini berjanji dalam hati, saya akan menebus kesalahan saya sewaktu jahiliyah. Saya akan menebus kebrutalan saya sewaktu jahiliyah. Kelicikan saya telah membunuh paman Nabi akan saya tebus. Dan akhirnya beliau Waksi ini menemukan momennya ketika terjadi pemberontakan Musailamah Al-Kadzdzab tadi yang mengaku-ngaku, yang kurang ajar, mengaku Nabi dan Rasul. Maka kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya oleh Waksi untuk menebus kesalahannya. Dengan gentle pada saat itu tidak ingin mengulangi kesalahan pada masa lalu, dia berhadapan-hadapan secara gentle dengan Musailamah Al-Kadzdzab dan dia dibantu oleh salah seorang sahabat Ansor. Akhirnya dia mampu membunuh apa yang namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Lalu ketika ditanya, dia sudah merasa puas. Sekarang apa yang kamu rasakan wahai Waksi setelah membunuh Musailamah Al-Kadzdzab? Beliau menyatakan, Waksi ini menyatakan, saya sekarang sudah merasa sedikit berkurang rasa berdosa saya. Mengapa? Dengan senjata saya ini saya sudah membunuh orang yang terbaik, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib. Dengan senjata saya ini pula saya sudah membunuh orang yang paling jahat, orang yang paling buruk, orang yang paling bejat, orang yang paling berdosa, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Akhirnya yaitu Waksi dapat istiqomah, husnul khotimah, merasa tidak lagi terlalu berdosa karena menebus kesalahannya sewaktu membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Ini kisah Waksi, seorang yang tidak pernah dipandang Rasulullah memalingkan wajahnya dari memandang Waksi sampai akhir hayatnya, tapi Waksi dijamin masuk surga karena dia membela Islam dan menumpahkan darah musuh Islam terbesar pada saat itu, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Ini cerita tentang Waksi, sedikit terkait dengan tadi sejarah pemurnian Al-Quran karena terkait dengan Musailamah Al-Kadzdzab yang mendustakan Al-Quran, yang ingin membuktikan bahwa Al-Quran itu bukan mujizat, bikin ayat-ayat seenaknya sendiri, mendustakan ajaran Nabi, membuat ajaran-ajaran sendiri, syariat-syariat dirubah-rubah, yang surat wajib jadi tidak wajib, malah membolehkan yang haram, membolehkan berzina, membolehkan minuman keras, demi untuk mendapatkan pengakuan dari biar banyak pengikutnya. Mereka anak muda kan senang dengan agama begitu Pak ya. Ya Bu ya, enak-enak begitu kan sini kalau anak muda, agamanya enak nih, asik nih, boleh nih, ya rame-rame pada ngikutin ya. Sekarang waktu itu seperti itu penduduk Bani Hanifah itu yang mana banyak yang menjadi pengikut Musailamah Al-Kadzdzab. Lagi setelah Rasulullah wafat, pengikutnya semakin banyak Bapak Ibu. Maka akhirnya Abu Bakar kirim pasukan tadi untuk menghentikan sepak terjang dari Musailamah Al-Kadzdzab. Ini tentang mukjizat Al-Quran yang dari segi bahasanya luar biasa. Coba Ibu perhatikan Al-Quran itu. Al-Quran itu luar biasa indahnya, indah syairnya, terus cara pengajiannya juga luar biasa. Kata-kata yang berlawanan dalam Al-Quran itu kalau dihitung sama persis Bapak Ibu sekalian. Contoh, lafal hayat yang berarti hidup, lawan kata itu juga sama. Lawan katanya hayat, hidup apa Bapak? Mati atau maut. Nah itu dalam Al-Quran disebutnya sama Bu. Masing-masing bel hayat maupun maut itu disebut sebanyak 145 kali. Itu keindahan Al-Quran Bu. Bukan hanya bahasanya yang kayak sastra, kandungannya yang indah, juga sampai penyebutan kata itu seimbang Bapak Ibu.
Itu luar biasanya Al-Quran. Kalau Bapak Ibu itu ngambil ayat Al-Quran itu coba dihitung kata-kata yang berlawanan artinya atau kata-kata yang sama. Itu sama semua Bu. Jadi hayat sama maut 145, sama-sama 145. Kata-kata akhirat, al-akhirah sama dunia kan lawan, dunia sama akhirat. Itu kalau Bapak Ibu hitung dalam Al-Quran itu jumlahnya sama kan? Dalam Al-Quran seperti itu. Kata akhirah sama dunia sama-sama kalau Bapak itu 115 kali Pak disebut dalam Al-Quran. Oh, itu luar biasanya Al-Quran. Terus yang berlawanan lagi setan sama malaikat. Yang satu melambangkan kebaikan, yang satu melambangkan kejahatan. Itu kalau Bapak Ibu hitung dalam Al-Quran itu jumlahnya sama Bu. Penyebutan malaikat sama setan itu sebanyak 88 kali dan seterusnya. Itulah luar biasanya Al-Quran. Jadi demikian luar biasanya itulah kitab kita. Belum lagi nanti dari segi yang terakhir dari isinya atau kandungannya. Di Al-Quran itu tidak ada kitab seperti Al-Quran. Kalau kitab Zabur dulu kita sebutkan isinya hanya berupa motivasi-motivasi, ajaran-ajaran etika dan adab. Tapi kalau Al-Quran tidak. Ini mukjizat yang terakhir. Sisi mukjizat yang terakhir bahwa Al-Quran itu kandungannya tidak hanya tentang hukum, aturan-aturan hidup, tetapi juga tentang ilmu pengetahuan. Seluruh ilmu pengetahuan ada di situ. Ilmu alam, ilmu biologi, ilmu perbintangan, semua ada dalam Al-Quran. Coba contoh dalam Yasin itu, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin, dan matahari tajri itu berjalan, berputar, mustaqarrin laha, wasyamsu tajri li mustaqarrin, pada garis edarnya. Nah, itu kemudian yang menjadikan teori ilmu alam bahwa matahari itu berputar di garis edarnya, kemudian planet-planet lain itu yang mengelilingi matahari. Pada zaman itu mana ada orang yang bisa menemukan teori semacam itu. Ini bukti dari Al-Quran itu bukan buatan manusia. Masa Nabi manusia biasa sudah tahu pada masa itu, sementara ilmu pengetahuan belum ada yang menyatakan seperti itu. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adraka urjunil qadim. Dan bulan-bulan itu menempati manzilah-manzilahnya, dan jika manzilah terakhir telah tiba maka dia akan kembali seperti tandan yang memudar. Jadi itu kehebatan Al-Quran. Terus kalau ilmu biologi dalam itu kita surat Al-Ghasyiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah kamu tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan. Maka terus diteliti akhirnya muncullah ilmu biologi. Jadi itulah Al-Quran itu luar biasanya di situ mukjizat. Mengapa? Dia akan selalu sesuai sepanjang zaman. Al-Quran akan selalu kontekstual sepanjang zaman. Kenapa? Al-Quran itu ajaran-ajarannya hanya yang sifatnya pokok dan sifatnya hanya nilai-nilai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungannya, dari kemujizatan Al-Quran, dari segi keasliannya, segi bahasanya, dari segi isinya, semua tidak ada yang bisa menyamai. Jadi ini kandungan tentang Al-Quran, kitab kita. Makanya ini menjadi mukjizat bukan hanya bagi Rasulullah, tapi juga bagi kita umat Islam. Sedikit lagi kita sampaikan pada ini, kita lanjutkan yang rukun iman sampai yang terakhir. Jadi setelah beriman kepada kitab-kitab Allah, kepada wa rusulihi, dan juga kepada Rasulullah wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir Allah dan baik yang baik maupun yang buruk. Jadi ini pembahasan yang selanjutnya. Jadi Rasulullah nanti akan disebutkan. Rasulullah itu berapa jumlahnya Bu? Nabi Allah jumlahnya berapa Bu? Jadi yang kita tahu berapa Bu? 25 itu yang wajib kita imani Bapak Ibu. Nabi Allah itu jumlahnya ada berapa Bu? Dalam hadis ada loh Bu. Berapa jumlahnya Bu? Nabi itu banyak sekali. Banyak sekali Nabi itu. Jumlahnya 124.000. Jadi Nabi itu jumlahnya banyak banget Bapak. Rasul juga jumlahnya banyak. Dalam hadis disebutkan 313, ada yang 315 berdasarkan hadis. Tapi yang wajib kita imani itu 25.
yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang namanya disebut dalam Al-Quran itu yang wajib kita amani, yang 25 Nabi dan Rasul itu. Tapi sebenarnya jumlahnya banyak, nanti kita sebutkan di pertemuan berikutnya. Jadi itu Nabi itu jumlahnya banyak, makanya kita bahas sedikit-sedikit ya, biar sedikit mudah-mudahan menambah wawasan kita, pengetahuan kita cukup. Jadi waktunya lagi belum cukup Bapak. Jadi itu ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya sedikit-sedikit biar menambah wawasan kita. Jadi Nabi juga banyak. Jadi seringkali yang sering kita pahami kan hanya itu, jadi salah pemahaman. Jadi seperti itu. Jadi Nabi sebenarnya banyak, tapi yang wajib harus kita percaya itu yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25 Nabi dan Rasul. Nah itu yang kalau anak-anak kecil udah hafal Bu ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Apa itu Bu? Nah, insya Allah ibu hafal ya. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yahya, Ishak, Yakub. Siapa lagi? Ayo. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, Al-Mustafa. Jadi pasti 5 yang wajib kita belajar. Itu kayak gitu itu penting, sederhana tapi sangat penting kita memberikan pengajaran kepada anak-anak kita. Itu yang wajib kita amani, 25 Nabi yang dinyanyikan oleh anak-anak kita itu. Tapi sebenarnya jumlahnya sangat banyak dan hanya Allah yang tahu persis berapa jumlahnya para Nabi dan para Rasul. Karena kalau para Nabi tidak ada kewajiban untuk menyampaikan risalahnya kepada orang lain dan dia tidak punya kitab. Tapi kalau Rasul ada kewajiban untuk menyampaikan risalahnya kepada orang lain. Sebagian ada yang mempunyai kitab, sebagian hanya mempunyai suhuf, lembaran beberapa ajaran-ajaran tapi tidak tercantum dalam kitab. Karena kitab banyak 4, yaitu Zabur, Taurat, dan Al-Quran. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya Bapak Ibu kalau ada kekurangan, ada barusan sini ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup taklim kita dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.